Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kembali kita bersama lagi di channel YouTube Marganda Sialagan. Kiranya melalui channel ini saudara diberkati, saudara dikuatkan, dan saya juga merasa dikuatkan dengan pesan apa yang saya sampaikan ini. Karena kita percaya apa yang kita dengar ini adalah Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Begitu masuk tahun 2021, akan banyak kabar-kabar yang kita dengar, banyak berita-berita yang disampaikan. Ada berita yang menyenangkan, ada berita sukacita, ada berita yang menggemparkan, ada berita yang menyedihkan akan muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sekarang berita itu membuat kita semakin senang, semakin semangat menjalani hari-hari. Tapi tidak jarang juga berita-berita itu membuat kita semakin terpuruk, malas bekerja, malas beraktivitas, semakin menyembunyikan diri, semakin tidak bisa berbuat apa-apa. Pesan yang kita dengar di awal, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Bisa saja kita mendengar segala satu berita-berita, pesan-pesan apa yang kita dengar, tapi itu tidak membuat kita semakin menggali-gali pesan-pesan seperti itu, sehingga kita menghubungi orang-orang yang senasib sepenanggungan dengan kita untuk mengajak orang-orang untuk berkolaborasi, untuk sepakat, untuk membangun koalisi-koalisi. Tapi hari ini kita mendengar pesan ini dari semua akhir kata, berarti ending, kesimpulan dari semua yang kita dengar itu adalah kita harus takut akan Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita harus takut akan Tuhan. Bisa saja semua itu membuat kita seperti takut kepada manusia, membuat kita kecewa melihat orang lain, membuat kita pengen marah untuk membuat serangan balik. Tapi dari semua itu biarlah kita jadi semakin takut akan Tuhan, melihat sesungguhnya Allah sedang berdaulat, Allah berkuasa atas semesta ini, Allah sanggup mengerjakan segala sesuatunya. Kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang dimaksud di sini bukan berarti ketakutan. Takut yang dimaksud ini bukan berpikir secara negatif. Takut kita harus sembunyi dari Tuhan. Takut kita harus menghindar dari Tuhan. Ada orang yang mengatakan takut akan Tuhan berpikir adalah kalau saya beribadah nanti runtuh di gedung gereja itu. Kalau saya beribadah nanti orang-orang akan menghakimi saya. Itu bukan takut namanya, tapi ketakutan yang kita munculkan dalam diri kita. Takut yang dimaksud adalah kita harus hormat kepada Dia. Kita harus tunduk kepada Dia, mengasihi Dia, segan akan Dia, tidak mau melukai perasaannya, tidak mau membuat Dia kecewa. Takut akan Tuhan yaitu kita harus tunjukkan respect, melihat Dia berdaulat atas segala-galanya. Jadi apa yang kita alami hari ini, apa yang kita alami besok, apa yang akan kita alami ke depan, kita harus takut akan Tuhan dan kita harus patuhi akan perintah-perintahnya. Ada banyak yang Tuhan perintahkan, ada banyak yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita dalam kejadian yang kita alami, dalam situasi yang kita hadapi, dalam pergumulan setiap hari yang terjadi, dalam kondisi ekonomi yang kita alami, dalam kondisi pekerjaan yang sepertinya tidak ada cemerlang di dalamnya. Tapi di situ kita harus belajar takut akan Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya. Ini adalah sumber kehidupan, ini adalah solusi dari setiap apa yang kita alami. Karena sepertinya merasa tidak ada jalan keluar, merasa sepertinya sangat berat apa yang dialami. Hari ini Tuhan memberikan solusi bagi kita, solusi dalam menghadapi semuanya. Akhir dari semua itu muaranya harus adalah takut akan Tuhan. Kita tidak perlu takut dengan corona, kita tidak perlu takut dengan kekuatan angin, kita tidak perlu takut dengan kekuatan manusia, seberat apapun ancaman yang kita dengarkan. Tapi kita harus lebih lagi takut akan Tuhan. Kita harus mengutamakan Dia. Apa yang diperintahkan itu pasti terjadi. Apa yang Dia sarankan, apa yang diarahkan dalam hidup kita, itu pasti demi kebaikan kita. Itulah solusi yang kita butuhkan. Itulah solusi yang selama ini saudara butuhkan. Saudara pengen keluar dari keadaan apa yang saudara alami, saudara pengen merasakan kemenangan, ini solusi yang Tuhan berikan. Inilah pesan yang diberikan Tuhan. Inilah jawaban yang saudara selama ini rindukan. Inilah saudara jawaban yang saudara ini selama ini butuhkan
dalam menghadapi pergumulan saudara. Pesan di awal kita sudah dengar, itu adalah kewajiban setiap orang. Saudara mengerti apa kewajiban? Beda kewajiban dengan hak. Hak adalah milik yang harus kita pertahankan. Saya masih ingat pelajaran saya waktu saya SD kelas 4, diberi soal oleh seorang guru pendidikan moral Pancasila, sekarang namanya PKN ya, PKN ya, mereka mungkin berubah aturannya, tapi di zaman saya dulu namanya adalah PMP, pendidikan moral Pancasila. Hak adalah sesuatu yang menjadi milik kita, yang kita bawa sejak lahir. Apa yang kita punya menjadi milik kita, yang tidak bisa diberikan ke orang lain. Tapi kewajiban, segala hal yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Nah, kalau dikatakan tadi ini kewajiban setiap orang, berarti setuju tidak setuju, ikhlas tidak ikhlas, kita harus takut akan Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, kita harus takut akan Tuhan. Ini kewajiban yang harus kita kerjakan. Inilah tugas kita. Setelah kewajiban kita kerjakan, kita bisa menuntut hak kita. Saudara beda. Mungkin yang saudara alami, saudara minta hak terus, tapi begitu kewajibannya mikir. Saudara minta hak dulu, minta gaji dulu, baru mau bekerja, mikir. Ini membuat saudara akan malas. Sudah terima hak kok, nanti berikutnya kewajiban saya. Lama-lama saudara akan berpikir bekerja. Ya gimana cara supaya dapat hak lagi, dapat hak lagi. Jadi pekerjaan saudara kerjakan bisa-bisa nepotisme, bisa-bisa diakal-akali. Gimana supaya cepat selesai, gimana supaya ringan, gimana supaya sedikit dikerjakan tapi banyak untungnya, banyak dapat hak. Kita harus lebih dulu kan kewajiban kita. Kewajiban ini harus kita utamakan. Kewajiban kita kerjakan, maka hak itu akan menjadi bagiannya kita. Kewajiban kita hari ini adalah takut akan Tuhan. Kewajiban kita adalah mentaati segala perintah-perintahnya. Dengan kewajiban ini kita kerjakan, maka apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi bagian kita, Allah sedang kerjakan. Berserahlah kepada Allah, sampaikan kepada Dia apa yang menjadi seruan kita. Kita dengarkan apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi arahannya. Kita ikuti, maka Dia akan membawa kita sampai kepada tanda kutip tanah perjanjian yang disampaikan. Maka kita akan mendapatkan bagiannya kita. Kita akan mendapatkan menjadi milik kita apa yang menjadi kepunyaan kita. Kalau selama ini saudara senantiasa hanya mengejar meminta hak-hak saudara, sadarlah hari ini. Itu apa yang menjadi hak kita akan menjadi milik kita. Biarlah apa yang menjadi kewajiban kita dahulukan. Biar Tuhan senang, Tuhan disukakan, maka Dia akan mengerjakan apa yang menjadi kepunyaan kita, apa yang jadi bagian kita. Dengar baik. Ini pesan menguatkan kita semua. Ini pesan meneguhkan kita semua bahwa kita adalah orang-orang yang harus mau dipersiapkan untuk melakukan kewajiban setiap kita. Akhir dari pesan ini, biarlah setiap kita membangun hidup di atas takut akan Tuhan. Kita mengandalkan Dia, bahwa sungguhnya orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan mendapatkan kemalangan, tidak akan mendapatkan kecelakaan, tidak akan mendapat malapetaka, tapi perlindungannya itu nyata. Ini janjinya, ya dan amin. Kalau saudara masih ragu, hari ini bukalah hati kita, bukalah pemikiran kita, bukalah jiwa kita, biar kita terima apa yang menjadi pesannya. Hari ini kita dikuatkan, hari ini kita dituntut untuk takut akan Tuhan, untuk mentaati perintahnya. Ini kewajiban yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, dan menjadi hak kita akan dinyatakan, akan kita terima, akan kita dapatkan. Saudara, biar pesan sukacita ini menguatkan kita, memberikan kita keberanian untuk mendorong hidup benar, mendorong untuk melihat bahwa akhir daripada semua yang terjadi itu sudah jelas. Kalau saudara menonton sebuah film, makin di akhir, makin di pertengahan, semakin pergulangan semakin sering terjadi. Tapi kalau saudara melihat di akhirnya bahwa kemenangan sudah menjadi bagian daripada aktor utama, saudara akan sangat bersukacita. Seperti itu dengan kita. Kalau kita sudah tahu di akhirnya hidup kita akan mendapatkan kemenangan, mari semangatlah menjalani hari, tenang dengan merasa aman di dalam Tuhan. Tadi pagi saya mendengar istri saya bernyanyi, tenanglah, kini hatiku Tuhan memimpin langkahku. Saya merasa sangat dikuatkan dengan pujian yang singkat yang dia nyanyikan. Dan hari ini saya juga mengajak kita, mari kita tenang hati kita di dalam pimpinan, di dalam tuntunannya, di dalam arahannya. Karena perintahnya itu membuat kita
nyaman, membuat kita ada dalam koridor untuk mendapatkan hak kita. Terima pesan ini, kita dikuatkan. Kalau saudara ingin didoakan, mari hubungi saya di nomor 085262142745. Kita sama-sama berdoa. Kita akan melihat ada solusi, ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati. Jiwaku tenang berada dekatmu. Apa yang kau buat terbaik untukku. Meskipun badai cobaan menerpa, hidupku aman